Woi, join Pat. Pat. Lama. Astagfirullahaladzim. Wih, kok gini kok? Buru, Pat. Yang tadi lah. Sini yang cerah. Soalnya di kamar bawa sini aja. Buru setengah 4 nih. Lagi rumah ada maunya. Sembarangan. Gedein. Nah. Klong. Ini udah gue start belum sih? Udah ya? Udah mulai. Ayo. Yes. Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kelistrikan kendaraan yaitu Bapak Rusdi Febrianto SPD M.Eng. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Kunto Raharjo dengan NIM 2284240011 dan rekan saya Ikatan Parisama dengan NIM 2284240064. Nah, di sini kita akan mereview jurnal yang sudah kita cari yaitu dengan judul Perancangan Sistem Starter Sepeda Motor Menggunakan Aplikasi Android Berbasis Arduino Uno. Yang pertama yaitu adalah latar belakang inovasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui penggunaan smartphone atau handphone. Selain sebagai alat komunikasi, smartphone atau handphone juga dapat dimanfaatkan sebagai media pengendali jarak jauh. Seperti motor sebagai alat transportasi yang banyak digunakan memerlukan perawatan rutin, seperti memanaskan mesin sebelum digunakan agar performa tetap baik. Namun sebagian pengguna sering merasa malas melakukannya secara manual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem starter sepeda motor berbasis Android menggunakan Arduino Uno agar proses menyalakan dan memanaskan mesin menjadi lebih praktis dan efisien. Di sini ada visual system atau gambar perancangan sistem starter sepeda motor menggunakan aplikasi Android berbasis Arduino Uno. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada smartphone atau handphone, lalu disambungkan ke Bluetooth dan ke seterusnya. Lanjut, Pak. Di sini yang kedua yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang sistem starter sepeda motor berbasis aplikasi Android dan Arduino Uno. Yang kedua, memudahkan pengguna menyalakan mesin motor melalui smartphone atau handphone. Dan yang ketiga, efisiensi dalam proses pemanasan mesin. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan inovasi teknologi kendaraan yang lebih modern. Dan yang ketiga ada metodologi penelitian, yaitu metode yang digunakan adalah waterfall dengan tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan, dan yang kedua setelah dianalisis ada desain sistem, dan yang ketiga adalah penulisan kode program, serta yang keempat adalah pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada wawancara atau studi pustaka. Dan sini ada gambarnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama analisis dan yang sudah disebutkan tadi. Dan
Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada dua. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi jalannya sistem, yaitu menggunakan aplikasi Android Audio Uno sebagai pengendali utama, modul Bluetooth HC 0,5 sebagai media komunikasi, dan relay sebagai penghubung arus listrik starter motor. Dan yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu keberhasilan sistem dalam menyalakan mesin motor, jarak jangkauan koneksi Bluetooth, kecepatan respons sistem, serta kemudahan penggunaan dalam mengoperasikan starter melalui smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah hasil penelitian. Sistem berhasil menghubungkan smartphone dengan motor melalui Bluetooth. Tombol on/off, start, dan open berfungsi sesuai perintah. Pengujian menunjukkan sistem masih merespon hingga jarak 10 meter. Sistem memudahkan pengguna menyalakan mesin tanpa mendekati motor. Nah, seperti yang ada di visual nih, nomor yang pertama itu pengujian sistem. Itu sistem berhasil menghubungkan smartphone dengan modul Bluetooth HC05 pada sepeda motor. Lalu yang kedua ada pengujian jarak Bluetooth. Pengujian dilakukan untuk mengetahui jarak maksimum koneksi antar smartphone dan modul HC05. Nah, yang ketiga ada hasil implementasi pada motor. Yang keempat, kesimpulan hasil yaitu sistem berhasil dirancang ya, seperti yang tadi disebutkan di atas. Ya. Nah, selanjutnya ada analisis kritis dan pandangan mahasiswa. Nah, kelebihan dari eh, pengaplikasian Arduino pada sepeda motor ini yaitu inovatif dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan teknologi murah dan mudah didapat, mempermudah pengguna kendaraan. Nah, adapun kekurangan, keamanan sistem masih rendah karena hanya memakai Bluetooth, tidak ada autentikasi pengguna, rentan rusak jika perangkat terkena air. Nah, lalu ada pandangan dari kita yaitu penelitian ini sangat relevan sebagai pengembangan sistem otomotif modern, namun perlu meningkatkan keamanan, misalnya menggunakan password, fingerprint, GPS tracker, atau IoT berbasis internet agar lebih aman dan canggih. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini berhasil merancang sistem starter sepeda motor berbasis aplikasi Android dengan memanfaatkan Arduino Uno sebagai pusat kendali dan Bluetooth sebagai media komunikasi. Sistem yang dibuat mampu menyalakan mesin motor dari jarak tertentu dengan respon yang baik sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna tanpa harus mendekati kendaraan secara langsung. Selain itu, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pemanasan mesin dan menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi mobil dan otomotif memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sistem kendaraan pintar yang lebih aman, modern, dan praktis di masa depan. Nah, lalu ada referensinya, yaitu referensinya dari Sumardi tahun 2017 tentang perancangan sistem starter sepeda motor menggunakan aplikasi Android berbasis Arduino Uno. Lalu yang kedua ada Pratama dan Iputu Agus Eka tahun 2014 tentang sistem informasi dan implementasinya. Lalu yang ketiga ada Setiawan dan Afri tahun 2011 tentang 20 aplikasi microcontroller ATmega 16 menggunakan Bascom AVR. Lalu ada Safaat H dan Nasruddin tahun 2014 tentang pemrograman aplikasi mobile, smartphone, dan tablet PC berbasis Android. Mungkin sekian presentasi dari saya dan teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu.